wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Alfaraz dengan NPM 211000139. Izinkan saya untuk memaparkan materi kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Sejak awal kemerdekaan, koperasi memang telah menjadi sokoguru dan pilar ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak pada tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkupnya kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiraatmadja, seorang patih di Purwokerto pada tahun 1896 yang mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan tinja. Lalu selanjutnya Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan didirikannya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 juga telah mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko-toko koperasi. Perkembangan yang pesat di bidang koperasi di Indonesia ini telah menyatu dengan kekuatan sosial dan politik yang ada pada waktu itu. Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan koperasi, maka seperti tantangan ekonomi lainnya akan ditemukan oleh keunggulan komparatif dari koperasi itu sendiri. Pada tahun 1958, Undang-Undang Nomor 70 tentang Koperasi lahir yang pada dasarnya berisikan peraturan mengenai perkoperasian di Indonesia yang meliputi tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan koperasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah yang bermaksud untuk mendorong pengembangan koperasi dengan fasilitas-fasilitasnya yang menarik, seperti pada peraturan pemerintah dari Mendikbud tahun 1959 yang mewajibkan pelajar wajib menabung dan berkoperasi. Pada tahun 1967 pengaturan tentang koperasi disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tentang pokok-pokok koperasi yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Disebutkan bahwa lapangan usaha koperasi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 bergerak di segala sendi kehidupan ekonomi masyarakat yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian ditegaskan bahwa pemerintahan bertugas untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. Lalu memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, memberikan perlindungan kepada koperasi, pembinaan koperasi dilakukan dengan memperlihatkan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha, kesempatan kerja. Kriteria koperasi diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai fungsi dan perannya, yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Lalu yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi yang berlandaskan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa uang masing-masing anggotanya. Lalu yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandiriannya. Koperasi yang berstatus badan hukum dengan alasan pengembangan atau efisiensi usaha dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lainnya
atau bersama koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru. Keanggotaan koperasinya juga didasarkan pada keamanan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi dan mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar. Modal koperasi adalah berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Pangan usaha yang dapat dimasuki oleh koperasi adalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan dan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi, dan prinsip yang penting adalah untuk bahwa koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi masyarakat. Isyarat untuk memberikan perlindungan sangat jelas sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dengan pemerintahan menetapkan bidang usaha mana saja yang hanya dapat dimasuki oleh koperasi. Dilakukan dengan memperlihatkan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, dalam pedoman pengecualian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditegaskan adalah jenis koperasi yang bagaimana yang dapat dikecualikan, yang harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, misalnya tentang dengan kegiatannya yang harus dari dan untuk anggotanya. Sampai saat ini KPPU belum mengeluarkan pedoman mengenai pengecualian untuk pasal 50 huruf I. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah penyelenggaraan monopoli oleh BUMN. Pasal 51 mengatur bahwa monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara, baik yang bersifat umum, yuridis, maupun perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum, faktual. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh negara harus diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan secara efisien, serta implikasinya pelaksanaan tidak mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penyusunan pedoman pelaksanaan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menyamakan persepsi di kalangan para pemangku kegiatan, baik itu pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, pelaku usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, maupun masyarakat pada umumnya. Unsur-unsur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan atau pemusatan kegiatan. Nah, monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan pelaku usaha atas barang-barang dan jasa tertentu yang dapat dicapai tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan kejadian praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang kedua, produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan teori hukum dan penafsiran sistematis terhadap unsur ini. Maksud barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara adalah ragam usaha produksi atau penyediaan barang dan jasa. Lalu diatur di dalam undang-undang. Pengertian diatur dalam undang-undang merupakan syarat legal
dari negara untuk melakukan monopoli dan atau pemusatan kegiatan atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Lalu yang terakhir diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk untuk ditunjuk oleh pemerintah. Badan usaha milik negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyelenggaraan monopoli dan atau pemusnahan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa oleh negara terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara diutamakan dan terutama diselenggarakan oleh BUMN. Keberadaan badan usaha milik negara dalam hal ini tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penguasaan monopoli negara. Maka berdasarkan pasal 51 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan dapat diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah menjalankan tugas pelayanan kepentingan umum public service yang kewenangannya berada dari pemerintah pusat dan dibiayai oleh negara atau APBN atau dana publik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan negara. Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah memiliki ciri melaksanakan yang pertama pemerintahan negara, yang kedua manajemen keadministrasian negara, yang ketiga pengendalian atau pengawasan terhadap badan usaha milik negara, dan atau yang keempat tata usaha negara. Lalu badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dalam menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dipengaruhi, dibina, dan dilaporkan kepada pemerintahan. Yang kedua, tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, tidak memiliki kewenangan yang melimpahkan seluruh dan atau sebagian monopoli. Yang keempat, dan atau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. BUMN dan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dapat menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, BUMN atau lembaga yang dibentuk pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan, maka pemerintah dapat menunjuk badan atau lembaga tertentu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.